Pada saat ini, kekuatan formasi 12 iblis surgawi melonjak. Jelas sekali bahwa formasi ini telah diaktifkan sepenuhnya oleh imam besar. Dalam hal ini, bahkan perangkat sumber jiwa iblis tidak dapat dengan mudah menghindari formasi ini. Kekuatan mengerikan dari iblis surgawi melonjak di kehampaan di sekelilingnya. Chen, hati-hati. Di dunia kekacauan, Chen Sisi dan Sangguan Waner berkata dengan gugup. Mata Qin Chen menyusut. Apakah Anda ingin menjebaknya hanya dengan kekuatan ini? Dia tidak berani melepaskan seluruh kekuatannya pada sungai panjang. Sumber iblis sebelumnya, karena dengan kekuatannya saat ini, jika dia meledak dengan sedikit kekuatan, itu akan cukup untuk menyebabkan dunia runtuh, dan dia akan menyesalinya. Namun dalam formasi roh jahat 12 iblis surgawi ini, Qin Chen dapat melepaskan kekuatannya dengan tidak hati-hati. Dalam kehampaan yang sunyi, Qin Chen berdiri di sini dengan bangga, dan kekuatan sunyi melintas di sekelilingnya. Qin Chen, mengenakan Haotian Divine Armor, berdiri di kehampaan, melihat kekuatan yang mengalir dari segala arah, dengan ketidakpedulian di matanya, biarkan saya melihat betapa kuatnya formasi jahat 12 iblis besar ini. Kekuatan mengerikan keluar dari tubuh Qin Chen. Kekuatan pembakaran yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke dalam Haotian Divine Armor milik Qin Chen. Haotian Divine Armor milik Qin Chen dengan cepat menyala di sepanjang sejumlah besar jalur rahasia, dan hantu besar muncul. Pada saat ini, Haotian Divine Armor milik Qin Chen tiba-tiba menyala dengan cahaya yang menyilaukan, dan bayangan misterius terbentang. Dengan satu klik, Qin Chen merasa seolah-olah ada sesuatu di Haotian Divine Armor yang telah rusak. Armor ilahi Haotian meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Haotian Divine Armor diaktifkan sepenuhnya, dan Divine Armor segera berubah, dan aura yang dalam dan kuat memenuhi udara. Pemaksaan ini saja membuat Haotian Divine Armor lebih kuat dari harta tertinggi tingkat atas biasa. Kekosongan yang luas dan tak berujung semuanya diselimuti bayangan hitam samar, tak berujung. Pemboman yang tak terhitung jumlahnya dari formasi roh jahat 12 iblis surgawi yang melonjak dihancurkan oleh pemboman itu dalam sekejap. Qin Chen berdiri di udara dengan pandangan kosong. Kekuatan yang diledakkan oleh Haotian Divine Armor tidak akan mengejutkan Qin Chen tidak peduli seberapa kuatnya itu, tetapi kekuatan yang ditampilkan oleh Haotian Divine Armor pada saat ini, benar-benar mengejutkan Qin Chen. Ini, di kedalaman kehampaan ribuan mil jauhnya, ada markas dari formasi 12 iblis surgawi. Gumam Qin Chen melihat ke segala arah. Seluruh area yang ditutupi oleh cahaya ilahi dikendalikan oleh Qin Chen, itu adalah perasaan kendali penuh. Semakin Qin Chen merasakan segalanya, dia menjadi semakin terkejut, bahkan jika itu adalah puncak dari makhluk tertinggi, tidak akan terlalu keterlaluan jika memiliki cakupan sebesar itu dalam hal mengendalikan wilayah ruang dan waktu. Selain itu, ini adalah formasi jahat 12 iblis surgawi. Ini adalah formasi tingkat atas yang diatur oleh leluhur Yuanmo. Bagaimana saya bisa tekan? Ucap Qin Chen mengaktifkannya, dan kekuatan untuk menahan waktu dan ruang dalam radius ratusan juta mil tiba-tiba meningkat pesat, membuat semua kekosongan di dalam kehampaan sepenuhnya berada di bawah kendali Qin Chen. Awalnya, Qin Chen dapat mengendalikan beberapa kekosongan dalam formasi jahat 12 iblis surgawi dengan mengaktifkan perangkat sumber jiwa iblis dan melarikan diri dari persepsi formasi. Namun itu hanya dalam skala kecil. Tapi sekarang, dengan berkah artefak sumber jiwa iblis dan Haotian Divine Armor, seluruh formasi 12 iblis surgawi disajikan dalam pikiran Qin Chen, dan Qin Chen dapat melihatnya dengan jelas. Tekan dengan seluruh kekuatanmu. Kata Qin Chen menunjuk ke basis formasi di kejauhan. Basis formasi dan kekuatan semua iblis surgawi di sekitar basis formasi tiba-tiba dimusnahkan dan menghilang di bawah kekuatan yang cukup untuk memusnahkan makhluk tertinggi di tahap selanjutnya. Basis formasi besar menghilang langsung ke dalam kehampaan. Kekuatan yang sangat kuat. Gumam Qin Chen mengerahkan seluruh kekuatannya pada dirinya sendiri, dan segera merasakan tekanan yang kuat, lebih kuat dari penindasan dan pengekangan master tertinggi biasa yang mengendalikan ruang dan waktu. Qin Chen secara pribadi telah mengalami batasan waktu dan ruang di Peak Supreme. Dalam hal jangkauan, dalam hal kekuatan, mereka semua lebih kuat daripada yang dikendalikan oleh makhluk tertinggi puncak biasa dalam ruang dan waktu. Armor ilahi Haotianku.
Gumam Qin Chen sangat senang, benda ini jelas bukan harta karun biasa, tapi sangat kuat. Ini jelas merupakan harta karun yang setidaknya berada di tingkat tertinggi puncak. Hanya harta karun tertinggi yang memiliki kekuatan seperti itu. Apalagi untuk mencapai kekuatan seperti itu, harus karena pengakuan akan asal-usul alam semesta dan dao surgawi. Bahkan porsinya besar. Qin Chen tampak bermartabat. Saat Qin Chen dengan sengaja mengendalikannya, dia melihat cahaya ilahi yang perkasa dan kabur menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu menyusut dari diameter ratusan juta kilometer menjadi 10.000 kaki di sekitar Qin Chen. Qin Chen sangat bersemangat. Haotian Divine Armor, dikombinasikan dengan pengakuan akan asal-usul alam semesta dan jalan surgawi, bisa meledak dengan kekuatan seperti itu. Itu memang merupakan keuntungan di luar dugaan Qin Chen. Namun, sekarang bukan waktunya mempelajari hal ini. Keluar dari sini dulu. Tubuh Qin Chen mekar dengan cahaya ilahi, dan dengan berkah dari Haotian Divine Armor, dia dengan cepat terbang menuju bagian luar formasi 12 iblis surgawi. Sekarang dengan kekuatan ilahi seperti itu, Qin Chen dapat mengetahui setiap gerakan dalam formasi, dan secara alami dapat pergi dengan tenang. Dalam formasi 12 iblis surgawi, sosok Qin Chen seperti kilat, mengendalikan ruang dan waktu. Formasi ini, yang dapat memblokir makhluk tertinggi, seperti tempat sepi di mata Qin Chen. Sekarang setelah dia menyelamatkan Sisi, dia ingin meninggalkan dunia iblis secepat mungkin. Selama dia tidak meninggalkan dunia iblis selama sehari, Qin Chen akan merasa tidak nyaman. Leluhur Yuan Mo, yang telah menguasai dunia iblis selama ratusan juta tahun dan merupakan salah satu orang terkuat di alam semesta, tentunya tidak mudah untuk dihadapi. Pada saat ini, di seluruh kehampaan iblis, seluruh tubuh leluhur iblis Luo meletus dengan energi iblis kekacauan, berubah menjadi 3 kepala dan 6 lengan, seperti dewa iblis kuno, berjuang dengan panik. Tubuhnya menjulang tinggi, tingginya ratusan juta kilometer, berdiri tegak menghadap langit dan bumi, seolah-olah dia bisa membuka alam semesta, dan dengan menjentikkan jarinya, bintang-bintang akan meledak. Namun saat ini, tubuhnya terikat oleh rantai yang mencapai langit. Setiap rantai memiliki panjang ratusan juta kaki dan lebar puluhan ribu kilometer. Kekuatan kegelapan yang menghancurkan langit dan bumi mengalir pada rantai tersebut, menembus ke seluruh tubuh leluhur iblis Luo, dan terkunci di bawah formasi iblis. Tidak peduli seberapa keras leluhur iblis Luo berjuang, dia tidak dapat melepaskan diri. Rune gelap berubah menjadi berudu dan mengalir ke tubuh leluhur iblis Luo, menekan energi iblis yang kacau di tubuhnya. Leluhur Yuan Mo, jika kamu punya nyali, bertarunglah denganku secara langsung. Teriak leluhur iblis Luo mengangkat kepalanya ke langit dan meraung, ekspresinya ketakutan dan marah. Dia memutar tubuhnya dengan gila-gilaan, tetapi tidak dapat melepaskan diri dari belenggu leluhur Yuan Mo. Jejak kekuatan yang diletuskan oleh leluhur iblis Luo dapat meledakkan bintang satu demi satu. Namun, di bawah kekuatan leluhur Yuan Mo, bahkan tidak ada ruang untuk membebaskan diri. Leluhur iblis Luo, kamu bisa dianggap sebagai makhluk teratas di antara 3.000 dewa iblis kuno kekacauan. Aku tidak pernah menyangka kamu begitu naif. Di atas langit tak berujung, sesosok tubuh yang menjulang tinggi berdiri tegak, dengan cibiran di sudut mulutnya dan gemuruh, itu tidak lain adalah leluhur Yuan Mo. Dia menatap dingin ke arah leluhur iblis Luo, yang terikat oleh formasi iblis tak berujung dan terikat oleh banyak rantai gelap, dengan mata mengejek, sebagai salah satu dewa iblis yang hidup dari zaman kuno hingga saat ini, kalian orang tua seharusnya menyerah pada formasi iblis yang tak ada habisnya, mengapa kamu masih keluar untuk pamer? Karena kamu berlarian liar di dunia iblisku, jangan salahkan aku karena bertindak kasar. Selama aku melahap asal-usul kekacauanmu, aku pasti bisa mengendalikan kekuatan transendensi lebih jauh. Ucap leluhur Yuan Mo, suaranya bergemuruh, ekspresinya acuh tak acuh, matanya sama sekali tidak menatap leluhur iblis Luo, tetapi melihat keluar dunia iblis yang luas. Di sana, ada sosok yang menjulang tinggi dan megah berdiri dan menatap ke sini. Itu adalah koalisi Teran yang dipimpin oleh Xiao Yao Zizun. Melihat seluruh alam semesta, bahkan dewa iblis kuno seperti leluhur iblis Luo dan leluhur Yuan Mo tidak peduli. Satu-satunya yang bisa membuatnya peduli adalah Xiao Yao Zizun.
Mereka berdua setengah jalan menuju transendensi, dan mereka sudah berdiri di puncak alam semesta, dan mereka semua mencari langkah terakhir ke depan. Adapun leluhur iblis Luo, leluhur Yuanmo mencibir dan melirik ke belakang. Di belakangnya, ada banyak sosok yang dipimpin oleh Huang Gu Zizun dan lainnya. Masing-masing sosok ini meletus dengan aura kuno dan megah yang tak ada habisnya, entah seperti gunung suci kuno, atau seperti gunung berapi laten, atau seperti jurang tak berujung. Luas, tak terduga. Ini adalah banyak ahli top di seluruh dunia iblis. Para ahli top dunia iblis yang padat menjulang ke langit satu persatu, masing-masing meletus dengan kekuatan tak berujung, mengaktifkan formasi teratas dunia iblis untuk menjaga dunia ini dan menahan leluhur iblis Luo. Sosok iblis yang luar biasa ini berdiri dengan bangga di langit, penuh semangat juang. Setelah Qin Chen masuk ke alam iblis mati sebelumnya, semua iblis di seluruh alam iblis terbangun di bawah panggilan leluhur Yuanmo. Pada saat ini, seluruh alam iblis telah hanya karena banyak orang kuat dari Teran, yang dipimpin oleh Xiao Yao Zizun, berkumpul di luar dunia iblis. Keributan sebelumnya yang disebabkan oleh Qin Chen di tanah leluhur Yuanmo, ditambah dengan gejolak pertarungan antara Xiao Yao Zizun dan leluhur Yuanmo, telah menarik perhatian seluruh alam semesta, dan tempat ini telah menjadi pusat fokus seluruh alam semesta. Saat ini, di luar dunia iblis, para master dari Dewan Teran seperti Shen Gong Zizun dan Jiu Yao Zizun berkumpul di sekitar Xiao Yao Zizun. Tuan Xiao Yao, leluhur iblis Luo ini mungkin tidak akan bisa bertahan lama. Di samping Xiao Yao Zizun, Shen Gong Zizun menghela nafas. Xiao Yao Zizun melirik leluhur iblis Luo, menghela nafas sedikit, dan mengangguk, kasihan sekali orang ini. Leluhur iblis Luo adalah eksistensi teratas di antara 3.000 dewa iblis kekacauan di zaman kuno. Dia adalah penguasa tertinggi di zaman kuno. Leluhur iblis Luo ini mungkin bersembunyi di alam rahasia tertentu pada awalnya, dan bertahan hingga sekarang. Ratusan juta tahun tidur dan latihan keras telah lama mencapai batas dalam budidaya mereka. Ucap Xiao Yao Zizun menggelengkan kepalanya sedikit, dengan penyesalan, jika orang-orang kuat ini ada di tempat lain, bahkan orang kuat seperti leluhur Yuanmo tidak akan pernah bisa memurnikan mereka. Namun, orang ini terjebak di dunia iblis. Dunia iblis adalah markas leluhur Yuanmo itu. Ada ketakutan di mata Xiao Yao Zizun. Dunia iblis adalah tempat yang bahkan dia tidak dapat dengan mudah menerobosnya, sekali terjebak di dalamnya, sangat sulit untuk melarikan diri. Tuan Xiao Yao, apakah kita hanya akan menyaksikan leluhur iblis Luo dimurnikan oleh leluhur Yuanmo? Setelah orang ini dimurnikan, saya khawatir. Ucap Shen Gong Zizun berkata dengan suara yang dalam. Mari kita lihat sebentar. Ucap Xiao Yao Zizun dengan tatapan dingin dan tegas, seolah sedang memikirkan sesuatu. Dunia iblis ini tidak mudah untuk ditembus. Jika kamu tidak memiliki kepercayaan penuh dan masuk dengan gegabah, aku khawatir. Gumam Xiao Yao Zizun menggelengkan kepalanya, tidak berkata apa-apa lagi, dan hanya melihat ke langit. Pada tingkat kultivasinya, dia secara alami dapat melihat lebih banyak, dan dia juga dapat merasakan hal-hal yang tidak dapat dirasakan orang lain. Dunia iblis ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Jika bukan karena Qin Chen masih di dunia iblis ini, aku pasti sudah lama pergi. Ucap Xiao Yao Zizun berkonsentrasi di perjalanan. Shen Gong Zizun juga tampak cemas, saya tidak tahu kemana perginya anak itu. Saya belum menemukannya, mungkinkah? Berbicara tentang ini, Shen Gong Zizun tampak sedikit cemas. Dunia iblis saat ini telah jatuh ke dalam kekacauan dengan terbukanya formasi penyegelan dunia. Setelah kekuatan Qin Chen ditemukan, dia pasti akan mati. Yang paling penting adalah sekarang leluhur Yuanmo bertanggung jawab atas dunia iblis. Bahkan makhluk tertinggi seperti leluhur iblis Luo tidak dapat menyembunyikan dirinya. Dengan budidaya Qin Chen, bagaimana dia bisa lolos dari deteksi leluhur Yuanmo? Namun yang aneh adalah Qin Chen menghilang secara misterius, tanpa jejak sama sekali. Bagaimana mungkin Shen Gong Zizun tidak bingung? Xiao Yao Zizun membuka matanya dan sedikit menjepit jarinya. Ada nafas takdir yang melekat padanya. Kemudian, Xiao Yao Zizun menggelengkan kepalanya dan berkata, anak itu tidak akan mati semudah itu. Mata Xiao Yao Zizun sangat dalam, meskipun tingkat kultivasi anak itu tidak tinggi,
takdirnya sangat sulit. Bahkan jika dia jatuh, dia tidak akan diam saja. Selain itu, dia juga ditemani oleh dua dewa kuno, Hong Huang Zulong dan leluhur sungai. Jika sesuatu terjadi padanya, mereka pasti akan menimbulkan keributan yang mengejutkan. Shen Gong Zizun mengerutkan kening dan berkata, lalu kemana dia pergi? Mengapa tidak ada gerakan sama sekali? Sulit untuk mengatakannya. Nasib orang ini sangat aneh dan luas sehingga orang biasa tidak dapat menebaknya. Kata Xiao Yao Zizun menggelengkan kepalanya, perubahan di dunia iblis ini pasti ada hubungannya dengan dia. Kita hanya bisa tinggal di sini sekarang. Begitu kita menemukan jejaknya, segera lakukan penyelamatan, dan kita tidak boleh membiarkan anak itu mati di tangan leluhur Yuanmo. Ucap Xiao Yao Zizun tampak serius, saya khawatir masa depan alam semesta ini masih jatuh pada generasi mereka. Pada saat ini, leluhur Yuanmo selalu waspada terhadap Xiao Yao Zizun di luar dunia iblis, dan mencibir, Xiao Yao Zizun, aku menyarankanmu untuk segera pergi, jika tidak, saat aku menyempurnakan leluhur iblis Luo ini, dunia ini akan hancur, dan akan menjadi tempat pemakamanmu. Xiao Yao Zizun mencibir, hanya kamu. Leluhur Yuanmo tidak berkata apa-apa, dan hanya melihat keluar kehampaan alam semesta yang tak ada habisnya. Mengikuti tatapan leluhur Yuanmo, Xiao Yao Zizun mengerutkan kening, matanya tiba-tiba memadat, dan dia juga melihat ke arah kehampaan alam semesta di kejauhan. Dia melihat kehampaan alam semesta di kejauhan di luar dunia iblis. Tiba-tiba, kehampaan yang tak berujung tiba-tiba bergetar, dan raungan yang menakjubkan bergema di seluruh dunia. Antara langit dan bumi, seluruh ruang dan waktu bergemuruh, dan sumber kekuatan yang besar melonjak seperti lautan. Saat berikutnya, di kehampaan yang dalam ratusan juta kilometer jauhnya dari dunia iblis. 3 cahaya menyilaukan dari kehampaan menyala, dan bersama dengan 3 cahaya yang menyilaukan tersebut, terbentuklah 3 lubang hitam ruang waktu yang besar. Di bawah pandangan semua orang, 3 aura mengerikan perlahan turun dari lubang hitam di langit dan muncul di dunia ini. Ini adalah 3 sosok yang menjulang tinggi dan tak terbatas. Masing-masing seperti dewa, dengan aura mengerikan tak berujung melonjak di sekitar tubuh mereka. Dimanapun ketiga orang ini lewat, langit berbintang yang mati mundur dengan ganas seperti air yang tergenang, sehingga mustahil untuk mendekati mereka. Bahkan dimanapun mereka berdiri, aturan alam semesta dikendalikan oleh mereka, seolah-olah mereka telah menjadi dewa dunia ini. Di antara mereka, 1 orang berlumuran tulang, duduk di singgasana tulang. Di belakangnya ada lautan tulang tak berujung. Dia adalah pemimpin klan tulang. Kemanapun dia pergi, kekosongan di sekitarnya dipelintir menjadi pusaran, seolah-olah dia telah menjadi pusaran air alam kematian. Yang lainnya sedang berdiri di atas sarang induk yang terdiri dari serangga-serangga jelek berwarna hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya. Sarang induk tersebut berjarak puluhan juta kilometer, begitu megah dan tak terbatas hingga membuat seluruh tubuh menggigil hanya dengan melihatnya. Adapun yang ketiga adalah bayangan gelap yang seolah-olah berada di antara materi dan jiwa, samar-samar, namun memancarkan aura sedingin es yang membekukan alam semesta. Mereka adalah 3 orang kuat teratas dari klan tulang, klan Zek dan klan hantu, 3 kekuatan besar dari Wan Gu Zizun, Kaisar Serangga, dan hantu jahat Supreme. Setelah mereka tiba, aura kuat muncul dari belakang 3 sosok mereka yang menjulang tinggi. Itu adalah orang kuat teratas yang tak terhitung jumlahnya dari 3 klan besar yang muncul secara padat dari lubang cacing dalam ruang dan waktu. Klan tulang, klan Zek, dan klan hantu. Ucap Shen Gong Zizun menyipitkan matanya. Bukan itu saja, ucap Xiao Yao Zizun menoleh dan melihat ke kehampaan yang lain. Di dalam kehampaan itu, juga ada sosok samar yang muncul. Tampaknya lelaki tua itu, leluhur Yuanmo, telah memanggil banyak ras kuat di bawah klan iblisnya. Ucap Xiao Yao Zizun mengerutkan kening. Tuan Xiao Yao, saya khawatir kita akan mendapat masalah sekarang. Ucap Shen Gong Zizun tampak jelek. Hahaha, Wan Gu Zizun, kamu datang tepat pada waktunya. Pada saat ini, leluhur Yuanmo melihat Wan Gu Zizun dan lainnya dan tidak bisa menahan tawa keras. Kami telah bertemu dengan leluhur Yuanmo. Para pemimpin dari 3 ras besar, Wan Gu Zizun, Kaisar Serangga, dan hantu jahat Supreme,
serta orang kuat tertinggi lainnya, semuanya memberi hormat dengan hormat. Namun, mereka masih memandang Xiao Yao Zizun tidak jauh dari situ dengan waspada. Kecuali leluhur Yuanmo, mereka tidak akan berani menantang Xiao Yao Zizun. Kamu akan berjaga di luar kehampaan dunia iblis. Jika ada perubahan dalam Teran, kamu akan menyerang dari belakang mereka dan bergabung denganku untuk membuat banyak orang kuat di Teran tidak bisa kembali. Ucap leluhur Yuanmo tertawa keras dengan ekspresi jijik. Ya Tuan. Ucap ketiga pemimpin besar itu semuanya membungkuk hormat. Mereka semua diam-diam menghela nafas lega. Mereka paling khawatir kalau leluhur Yuanmo akan membiarkan mereka menghadapi ras manusia yang kuat secara langsung. Jika demikian, tiga ras utama mereka mungkin akan menderita banyak korban, tapi bukan ide yang buruk jika mereka bisa menyerang secara diam-diam dari belakang.